Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kumara Greda Mustika. Nah, kali ini di depan kita Kumara kedatangan koleksi terbarunya. Kita kedatangan penghuni baru. Dan ini bagi saya pribadi ini sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena ini barongan asli, barongan kunonya Triteh. Jadi bagi kami, grup yang berdomisili di Triteh Tunjungan, mendapat ini barongan menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi dulu sebelum ada Kumara, memang Triteh itu ada grup barongan. Sewaktu saya kecil, kita ada dua grup barongan seingat saya. Tapi memang zaman dulu barongannya hanya dipakai di event-event tertentu kayak acara sedekah bumi, 17-an sama suronan. Jadi enggak barongan yang rutin pentas, itu enggak. Nah, ini satu barongan yang sudah ada di masa kecil saya. Jadi sejujurnya ini barongan sudah lama saya cari karena kita nggak tahu di mana keberadaannya. Nah, akhirnya beberapa waktu yang lalu kita dapat petunjuk di mana keberadaan ini barongan. Nah, akhirnya kita diberikan amanah untuk dapat merawat ini barongan. Jadi ya ini barongan kunonya Triteh, salah satunya adalah ini. Oke, saya deketin ya. Jadi barongan ini terbuat dari kayu waru katanya. Jadi memang zaman dulu banyak ya barongan terbuat dari kayu waru, termasuk barongan pertamanya Risang Guntur setahu saya juga kayu waru. Risang itu kayu waru, setahu saya kalau nggak salah. Nah, ini juga kayu waru. Memang kayu waru itu sisi positifnya dia itu awet, keras. Terus juga karena zaman dulu barongan itu dipakai natak, jadi otomatis penggunaan kayu waru ini salah satunya fungsinya yaitu tadi kita nyari suara lebih nyaring kalau kayu waru. Tapi negatifnya jelas bobotnya lebih berat. Nah, ini barongan ini sangat gede banget. Ini ukurannya 30 lebih, mungkin ada sekitar 34 ada. Ini gede banget. Dan ini mungkin di Kumara menjadi barongan terbesar plus terberat yang kita punya. Nah, untuk tahun pembuatannya memang untuk detailnya kita kehilangan jejak ya, kita nggak tahu tahun pastinya. Dan saya tanya sama yang rawat juga udah lupa. Tapi kalau misalkan ukurannya ketika dulu saya belum sekolah ini baru udah ada. Saya kelahiran 98, berarti kemungkinan barongan ini ya tahun 90-an udah ada. Tahun 90-an udah dipakai pentas. Nah, ini sudah nggak asli ya. Ada nggak asli itu karena menurut penuturan yang rawat sekitar 15 tahun yang lalu ini sudah pernah direhab di Kaliwangan katanya. Tapi memang lupa juga ngerehabnya di mana. Kalau dari yang saya lihat ini ada beberapa kemungkinan ya, bisa juga Pak Budi, bisa juga mungkin pengrajin lain yang rehab. Terus juga untuk yang membuat barongan ini siapa juga udah nggak tahu karena dulu generasi pertama yang punya barongan ini udah nggak ingat, udah nggak ada ya. Jadi yang rawat sekarang juga udah nggak tahu ini dulu buatan siapa. Tapi untuk ukuran barongan zaman dahulu ini udah rapi banget. Saya bilang rapi karena antara gigi atas dan gigi bawah ini ketemu semua garisnya, sampai yang samping juga ketemu semua nih. Ini catnya juga
pernah diperbarui kayaknya. Nah dulu seingat saya ini barongan dulu kulitnya hitam polos, ini hitam polos. Terus ini kalau udah habis ya kemakan ulet. Ini juga mungkin kalau dari bentuknya ini kayak sisa-sisa ekor sapi nih, udah habis, tapi rambutnya masih utuh, kayunya juga masih utuh nih. Nah oke, kita review dari bawah ya. Kalau dari bawah ini barang sebenarnya ukirannya udah bagus kalau dihitung zaman dulu. Kenapa saya bilang bagus ya, pertama jelas yang kelihatan banget itu giginya, gigi sama gusi ini kelihatan sinkron ya antara kiri kanan. Ini juga giginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang atas 7, yang bawah 9. Agak jarang sih ada barongan giginya ganjil kayak gini. Udah plus juga dengan jumlah gigi 7 agak jarang saya lihatnya, karena biasanya itu yang banyak itu 6, 8 gitu. Kalau yang 7 ini langka banget nih. Jadi ada satu yang pas tengah nih. Terus ini taringnya ada di belakang, ini dari samping kayak gini. Terus ke belakangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini cukup panjang, ke belakang aja ada 7 gigi. Ini agak panjang karena barongan yang kita punyanya dari Ngawen itu ke belakangnya cuma 4, nggak sampai segini. Nah ini panjang banget nih, itu kayunya gede mesti. Ini bawahnya pun nggak sekedar dia lurus gitu ya, ini udah dibentuk seperti ini, ada tonjolan di tengah kayak gini, jadi nggak asal-asalan lurus gitu. Kayunya masih bagus nih, jadi ini tuh nggak rata, ini ada kayak listnya gitu. Mungkin teman-teman yang hafal sama bentuk baron bisa komen ya, ini buatan siapa. Seperti ini. Terus yang spesial lagi adalah ini tuh nggak polos. Kalau yang baru sekarang kan mayoritas kan ini kayak lurus gitu ya. Nah ini tuh udah dibentuk, ada bentukan lengkungan kayak gini. Ini terus ini ada kayak tambalan sendal, kemungkinan ini zaman dulu matanya lebih gede dari ini mungkin. Terus karena direhab diganti sama ini mata kayak dari sampul buku yang warna emas itu. Ini jadi kayak matanya hampir kayak akrilik ya, tapi ini enggak akrilik nih. Ini tengahnya pakai, nah ini pakai karet ban ininya. Untuk luarnya ini pakai balon nih luarnya, cuma yang ini udah pecah ya. Ini pakai balon, jadi ini juga masih misteri ya siapa yang rehab dulu. Ini balonnya masih nih. Ini
ini gede banget. Terus coba kita lihat bagian, nah ini jadi zaman dulu ya, ini barongan, ini kayaknya utuh semua teman-teman. Ini yang engsel ini tanpa sambungan sama sekali, ini utuh semua. Dan ini pun ukurannya sebenarnya udah tipis, tapi masih berat banget. Zaman dulu karena memang nggak ada pelamir, belum pakai pelamir, jadi memang ini cuma sebatas diukir terus langsung dikena cat ya zaman dulu itu. Ini kita lihat dalamnya masih kasar ukirannya. Ini masih kasar. Ini memang kotor banget karena posisinya tadi itu bener-bener nggak terawat. Ini. Terus ini juga sompianya udah nggak asli sih katanya, karena beberapa puluh tahun yang lalu pernah direhab, jadi udah pernah diganti. Kayaknya juga udah hilang. Ini rambutnya juga pernah direhab. Nah, kita bikin penasaran lagi. Kita lihat bagian dalamnya ya. Nah, ini kalau dari depan kayak gini. Ini kalau dari samping sini. Nah, oke. Kita lihat bagian dalamnya nih, yang spesial. Oh ya, sebelum kita lihat dalamnya nih, ini luarnya seperti ini. Ini rambutnya pakainya karung zaman dulu ya, pakainya karung goni nih. Ini nggak tahu kenapa kok nggak pakai kain, pakainya karung. Nah, ini bagian dalamnya, segede ini dalamnya. Jadi zaman dulu itu kayak langsung kayak gini ya, jadi nggak ada tempat untuk tatakan kepala, langsung lurus kayak gini. Jadi gede banget, tadi gede, kelihatan masih kasar ya pahatannya. Nah, ini kalau mau lihat ini tuh tanpa ada sambungan sama sekali engselnya, nggak ada sambungannya sama sekali. Ini kita lihat juga nih, tanpa sambungan. Ini tanpa ada sambungan. Jadi antara engsel sama stang ini semua tanpa sambungan. Dan yang saya apresiasi baruan zaman dulu itu benar-benar diperhatikan banget kenyamanan si pemakai. Jadi kayak buat stang ini juga gak sembarangan. Ini dibuat senyaman mungkin biar dipegangnya bisa nyaman. Plus ini juga ini nggak lurus ya. Ini nggak lurus. Ada belokan di sini. Yang di sini agak naik. Tujuannya kemungkinan ketika dipakai itu nggak nyenggol ke pundak si pemain. Ini stangnya panjang nih. Terus yang atas juga meskipun barongannya gede, ini stangnya pas di genggaman, jadi enak dipakai pentas. Cuma emang bobotnya yang lumayan. Nih, ini dibuat setipis mungkin, tapi masih tetap berat bobotnya ini barongan. Selangnya masih mulus ya, ini menandakan kalau ini barongan jarang banget dipakai pentas. Seperti ini dalamnya.
kalau kebuka mulutnya kayak gini. Dan ini kebukanya lebar banget, ini bisa lebih lebar lagi dari ini. Jadi ini menunjukkan kalau memang zaman dulu kekuatannya di natak, ada suara benturan itu yang dibilang kekuatan. Kayak gini. Tuh suaranya mantep. Suaranya masih mantap banget nih. Dan insya Allah ini baru akan kita rawat sebaik mungkin. Kemungkinan juga kita pakai pentas juga bisa nih. Oke, sedikit tadi penampakan barongan kunonya Triteh yang alhamdulillah berhasil mendarat dengan baik di Kumara Grijah Musika. Akan kita rawat sebaik mungkin. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.